akarnya lebih kuat, batang lebih kuat, dan daunnya lebih mengkilat nantinya. Karena di fase-fase generatif seperti ini, tanaman cenderung sering mengalami stres akibat kekurangan nutrisi. Apalagi di Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Aridana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, tanaman cabai yang kita tanam ini merupakan cabai rawit Ori 212. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat, ini sangat subur luar biasa. Nah, khususnya pada hari ini kawan-kawan kita akan melakukan penyeperian. Nah, penyeperian ini bertujuan karena musim kemarau kawan-kawan, lahan kering, kita harus rajin memberikan nutrisi ataupun pupuk atau zat pengatur tumbuh. Itu sangat penting sekali di musim kemarau. Jika ini dilakukan dengan tepat, maka tanaman akan tumbuh dengan maksimal. Tetapi memang pada hari-hari sebelumnya kita juga melakukan pemberian nutrisi dengan sistem kocok. Itu efektif sekali. Untuk memaksimalkan hasil, kita akan melakukan double kawan-kawan, baik itu melalui akar maupun melalui daun. Jika dua hal ini dilakukan dengan baik, secara otomatis tanaman cabai yang kita tanam akan tumbuh dengan subur, sehat, dan nantinya akan berbuah lebat. Itu yang biasanya kita lakukan dalam perawatan cabai di hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam ini sudah memasuki fase generatif. Nah, di fase generatif inilah tanaman cukup banyak sebenarnya memerlukan vitamin ataupun nutrisi, di mana bertujuan agar nanti pembungaannya lebih lebat serta buahnya lebih bagus lagi hasilnya. Makanya pada hari ini kita melakukan penyeperian yang bertujuan agar tanaman ini akarnya lebih kuat, batang lebih kuat, dan daunnya lebih mengkilat nantinya. Karena di fase-fase generatif seperti ini tanaman cenderung sering mengalami stres akibat kekurangan nutrisi. Apalagi di musim kemarau seperti saat ini kawan-kawan. Nah, memang pada hari sebelumnya kita juga sudah melakukan pengocoran pemberian nutrisi melalui akar. Nah, ini masih basah ini kawan-kawan, karena yang kita gunakan sering saya katakan kita menggunakan asam humat, asam amino, dan fosfat cair. Asam humat kita pakai 2 sendok makan untuk takaran 20 liter air, kemudian asam amino kita sering menggunakan 2 sendok makan 20 mili, maksud saya 2 tutupnya untuk takaran 20 liter air. Begitu juga dengan menggunakan fosfat cair yaitu Mordenpul, kita juga menggunakan 20 mili atau 2 tutupnya untuk takaran 20 liter air. Kita kocor pada setiap lubang tanam ini perkiraan 100 mili kawan-kawan. Sehingga tanamannya tetap subur walaupun lahan kering ataupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil yaitu kemarau kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisi tanamannya. Masih sangat subur luar biasa. Dan sekarang akan semakin subur kalau kita menyepray dengan bahan-bahan yang super lagi kawan-kawan. Untuk hari ini kawan-kawan kita melakukan penyepraian hanya dengan menggunakan 2 bahan super, yang mana seperti sudah saya sampaikan tadi akan mampu menguatkan batang, daun maupun akar. Walaupun pada hari sebelumnya kita sudah melakukan pemberian nutrisi melalui akar, itu efektif. Tetapi hari ini kita menggunakan yang namanya, nah seperti ini, mungkin para petani sudah tidak asing lagi. Ini merupakan golden gold, yaitu plant tonic. Ini sangat bagus sekali, yang merupakan pupuk cair majemuk untuk akar, batang, daun, dan buah. Jadi sebenarnya ini ada 2 varian atau 2 jenis kawan-kawan. Ini di fase vegetatif dan yang lainnya ada juga di fase generatif. Nah, terserah dari kawan-kawan. Sebenarnya nutrisi itu banyak sekali beredaran di pasar, atau para petani yang sudah ahli membuat atau meracik nutrisi itu bisa digunakan. Khususnya di musim kemarau ini kawan-kawan, seperti yang sudah saya sampaikan, sangat penting sekali kita memberikan nutrisi baik melalui akar maupun melalui daun. Jika 2 hal ini dilakukan, maka akan mendapatkan hasil tanaman sehat dan subur dan nantinya bisa berbuah lebat.
Ini merupakan pupuk cair majemuk yang berfungsi merangsang pertumbuhan tanaman baik melalui akar, batang, daun maupun buah. Menambah jumlah anakan tanaman, membuat tanaman lebih sehat, daun lebih hijau, lebar dan mengkilat. Memperkuat tanaman di saat pembungaan, pembuahan sehingga tidak mudah rontok, batang kokoh tidak akan mudah rebah. Tanaman akan lebih tahan terhadap serangan penyakit, mempercepat dan meningkatkan hasil panen. Itu sangat penting sekali. Sedangkan cara aplikasi atau waktu penggunaannya adalah 15 HST atau 15 hari setelah tanam, merangsang pertumbuhan tanaman dan memperkuat akar, itu tujuannya. Kemudian di 25 HST itu merangsang pertumbuhan anakan yang produktif. Kemudian di 35 HST memacu pertumbuhan tanaman, menjadikan daun lebih hijau, lebar dan mengkilat. Batang akan lebih kokoh, tidak akan mudah rebah. Ini sangat penting sekali untuk batang kawan-kawan agar tidak mudah rebah. Karena di musim kemarau ini cenderung angin itu sangat keras sekali. Jika dispray menggunakan bahan seperti ini, maka batang itu akan menjadi kokoh. Dan yang kedua, ini merupakan insektisida kawan-kawan. Ini inseknya ini merupakan Delpro. Nah, seperti ini. Ini 36 EC. Bahan aktif adalah abamectin 36 gram per liter. Jadi sangat tinggi sekali kandungan abamectinnya, yaitu 36. Kalau jenis yang lain biasanya 18 gram per liter, itu biasanya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan dengan bahan aktif berbentuk perekatan berwarna kekuningan yang dapat diemulsikan ke dalam air dan dapat bersifat racun lambung, kontak, dan pernapasan untuk mengendalikan kutu kebul, wereng, sundep dalam kurung penggerak batang, lalat buah, tungau, dan trip pada tanaman padi, cabai, melon, semangka, mangga, jeruk, serta bawang merah. Jadi sangat banyak sekali fungsinya kawan-kawan. Dosis yang kita gunakan insektisida bahan aktif abamectin ini adalah satu tutupnya ini kawan-kawan. Ini satu tutupnya kurang lebih 30 mili, jadi cukup banyak juga ini. Karena cabai sudah besar seperti ini, usianya kurang lebih 46 HST, kita berani memakai lebih, kawan-kawan. Sedangkan untuk ini yaitu Golden Gold, kita memakai juga takaran yang sama, yaitu satu tutupnya ini kurang lebih 30 mili. Untuk takaran tangki spray 14 liter. Ini warnanya hijau seperti ini. Kita aduk biar merata seperti ini dia. Kita juga tidak memakai perekat karena ini musim kemarau, jadi saya rasa tidak perlu memakai perekat, jadi lebih irit dia. Jika sudah tercampur merata seperti ini, sudah kita aduk seperti ini, itu baru kita tuangkan ke dalam tangki. Ini sudah ada airnya, sudah kita ukur ini kawan-kawan. Ini penuh dia sudah.
Kegiatan kita hari ini melakukan penyemprian, di mana penyemprian ini bertujuan untuk mengendalikan hama penyakit agar tidak terjadi namanya keriting daun, serta untuk memperkuat jaringan tanaman agar batang lebih keras, tidak mudah roboh, dan daun akan semakin hijau mengkilat dan tanaman semakin subur dan nantinya bisa berbuah lebat. Itu tujuan kita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.